Salam sehat ayah dan ibu, nama saya Dr. Rosalina Lili, saya psikiater dan pendamping pertumbuhan pribadi dan juga saya edukator dari PLH Indonesia. Ayah dan ibu, hati-hati untuk bertengkar di depan anak, karena kedua orang tua itu adalah orang yang paling dicintai oleh anak, sehingga akan sulit bagi anak untuk melihat kedua orang tuanya yang sangat dia cinta itu bertengkar. Sehingga ini bisa saja memberikan dampak negatif buat anak dalam hal psikologis ya. Mungkin saja anak itu akan lupa peristiwanya seperti apa, tapi perasaan dan emosi negatif yang ada bisa saja itu terbawa sampai dewasa. Anak bisa saja jadi bertanggung jawab dan menyalahkan diri karena mereka nih orang tuanya jadi bertengkar, padahal bukan. Tapi itu yang dipersepsi anak. Dan ini bisa membuat anak beresiko untuk mengalami gangguan depresi, cemas, maupun gangguan belajar saat dia di sekolah. Saat dewasa, bisa saja anak itu jadi trauma untuk memasuki relasi romantis. Sehingga anak jika ada yang lawan jenis yang mendekati, dia akan mundur teratur. Dan ini juga akan menjadi trauma tersendiri untuk anak untuk memasuki jenjang pernikahan. Jadi ayah dan ibu kalau bisa bertengkar jangan di depan anak ya. Ya, jadi konflik itu adalah bagian normal dari kehidupan rumah tangga. Tidak mungkin ada keluarga yang bebas dari konflik ya. Sama seperti kalau kita cuci piring ya, itu piring, sendok, garpu pun ya di tempat cuci piring itu akan bergesekan. Apalagi kita manusia itu makhluk hidup di mana kita sebagai suami istri itu datang dari keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, wajar kalau ada gesekan dan konflik. Jadi itu konflik itu normal kita punya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa menghadapi konflik ini dengan bijaksana. Salah satu yang bijaksana adalah jangan pernah bertengkar di depan anak atau melibatkan anak dalam konflik yang ada sehingga anak merasa dia harus memihak salah satu ayahnya atau ibunya yang seperti itu ya. Jadi bagaimanapun juga tetap pertahankan kekompakan di depan anak-anak sebagai orang tua ya. Dan jika ada pembicaraan yang kira-kira bisa menimbulkan perdebatan atau yang kira-kira kurang pantas ditonton oleh anak-anak, tetap boleh ya ayah dan ibu ya tetap berkomunikasi. Tapi satu hal yang pasti adalah tutup pintu, kunci pintu, dan biarkan hanya ada ayah dan ibu yang berada di dalam, dan jangan sampai anak jadi penonton karena itu tidak akan baik untuk kondisi psikologis anak. Jadi orang tua adalah suatu kepercayaan besar. Itu adalah anugerah yang kita dapat. Itu sebuah anugerah, kita itu bisa jadi orang tua untuk dampingi anak-anak kita. Suatu anugerah ya, supaya anak-anak kita ini juga bisa merasa dicintai dan didampingi dengan baik dengan keberadaan kita sebagai orang tuanya. Jadi jangan lupa berikan prioritas waktu untuk anak-anak, karena waktu kita bisa bersama mereka itu adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan untuk mereka. Bukan uang, bukan barang, bukan mainan ya. Akan ada saatnya saat mereka sudah besar, sudah dewasa, mereka akan lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman-temannya atau pasangannya, bahkan saat mereka sudah punya anaknya sendiri ya, yang seperti itu. Jadi salah satu cara kita menghargai anugerah ini adalah menjalani pekerjaan ini dengan sepenuh hati, karena orang tua itu adalah pekerjaan, jangan lupa ya. Selain itu kita juga perlu untuk bisa merawat anak-anak kita dengan lebih baik, kita juga perlu merawat diri kita sendiri. Jadi merawat diri sendiri adalah hal penting jika kita mau merawat orang lain di sekitar kita dengan lebih baik. Semakin kita efektif dalam merawat diri kita sendiri, semakin kita bisa lebih efektif merawat orang lain. Dan jangan lupa, kita manusia itu makhluk sosial.
Jika ayah dan ibu merasa ada kesulitan dalam mendampingi anaknya, saya sendiri sebagai orang tua mengalami kesulitan dalam menata emosi saya ya, dan itu membuat saya jadi sulit bisa mendampingi anak saya dengan lebih baik. Jangan pernah sendirian ya. Boleh loh minta tolong gitu ya. Selalu ada orang di luar sana yang bersedia menolong dan bisa menolong. Yang penting adalah kita bijaksana kemana kita mencari pertolongan. Yang pasti lebih baik cari pertolongan ke profesional. Dan ingat, ayah dan ibu, yang namanya mencari pertolongan itu adalah bukan tanda kelemahan. Mencari pertolongan itu adalah bagian dari kekuatan kita dan keberanian kita, kerendahan hati kita untuk berkata saya tidak bisa sendirian dan saya butuh orang lain untuk membantu saya. Dan itu tidak apa-apa karena kita makhluk sosial, bukan robot, dan kita selalu butuh orang lain ya. Salam sehat jiwa.